Selamat siang teman-teman. Kali ini kami melintas di jalan tol layang Insinyur Wiyoto Wiono yang menghubungkan Cawang Tanjung Priok, Ancol Timur, Jembatan 3 atau Pluit sepanjang 30,6 km. Nah, kami ingin menginformasikan bahwa tol layang Cawang hingga Pluit merupakan tol tertua di Indonesia sebagai tol layang pertama dan juga merupakan tol terlebar di dunia. Perjalanan ini kami mulai dari kawasan Sunter dan sekarang menuju ke utara ke arah Tanjung Priok. Tol layang Wiyoto Wiono dibangun tahun 1987 oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Citra Marga Nusapala Persada. Dan pembangunan ini tepatnya dimulai pada 30 Juni 1987 dengan konstruksi tiang pertama menggunakan teknologi sosrobau atau 1000 pundak. Dan kami terus mengarah ke utara, nanti di Simpang Bandara kami berbelok ke kiri menuju ke Ancol Timur, masih di jalan Wiyoto Wiono yang ke arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan perjalanan ini kami lakukan pada siang hari sekitar pukul 11.30 WIB. Arus kendaraan meskipun dari kerja masih lumayan lancar dan cuaca tampak mendung tipis sehingga suasananya kurang begitu cerah. Dan sedikit lagi di depan kami sudah akan berbelok ke kiri, masih di jalan Insinyur Wiyoto Wiono hingga nanti melintas di kawasan Ancol Timur, kemudian Kemayoran, lalu Ancol Barat, hingga berakhir di Jembatan 3 atau Pluit. Dan inilah jalan berbelok kiri yang menuju ke kawasan Ancol Timur. Arus kendaraan masih lumayan sepi, cenderung ramai. Dan sekarang sudah menyambung dengan jalan tol dari sebelah timur kawasan Tanjung Priok maupun juga tol lingkar dalam kota kawasan Cikunir. Dan sudah menyambung sekarang mengarah ke barat. Pembangunan jalan tol ruas Cawang Tanjung Priok terdapat 85 pierhead atau tiang konstruksi yang harus diputar dengan metode sosrobau yang kami sampaikan di awal tadi. Kemudian dilanjutkan pembangunan tol Harbor Road yang dilaksanakan konstruksi pada 2 tahap. Pertama, ruas Tanjung Priok Ancol Timur sepanjang 4,8 km pada tahun 93 hingga 1995. Kemudian ruas Ancol Timur Jembatan 3 atau Pluit sepanjang 9,13 km dibangun pada tahun 94 hingga 1996 juga menggunakan teknik sosrobau. Kami terus mengarah ke barat sekarang dan arus kendaraan meskipun sudah bergabung menjadi satu dari tol dalam kota masih cukup sepi, cenderung ramai. Teknologi sosrobau sendiri ditemukan oleh Insinyur Cokorda Raka Sukawati yang merupakan insinyur muda asal Indonesia, di mana metode ini digunakan agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di bawahnya ketika konstruksi sedang berlangsung pada jam-jam padat atau jam kerja. Dan jalan layang tol pertama atau tol tua di Indonesia ini memang di bawahnya
merupakan jalan existing atau lama yang sehari sangat padat. Kami terus mengarah ke barat sekarang, dan sedikit lagi kami akan melintas di sekitar JIS, yaitu stadium atau yang dikenal dengan Jakarta International Stadium, yang baru saja diresmikan atau dimanfaatkan beberapa waktu lalu, tepatnya saat Lebaran silam, sebagai tempat sholat Id. Dan inilah sebelah kiri kami adalah JIS atau Jakarta International Stadium, yang akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan. Kala itu Jalan Cawang Tanjung Priok menjadi jalan layang terpanjang di Asia, yaitu 12 km dan 16 km seluruhnya. Selain itu, rekayasa konstruksinya juga yang pertama di Asia Tenggara, dengan satu tiang penyangga untuk 6 jalur maksud kami dengan lebar seluruhnya 25 meter. Dan jalan layang Cawang Tanjung Priok kemudian hingga Pluit atau Jembatan 3 dimulai dari Ekstersing seksi Halim Perdana Kusuma, dan jalan layangnya membentang dari Halim hingga Sunter, kemudian Tanjung Priok, Ancol Timur hingga Jembatan 3. Jalan tol ini diresmikan pada tahun 1990 oleh Presiden Soeharto kala itu, dan dioperasionalkan secara resmi pada 9 Maret 90. Dan sekaligus juga jalan ini diberi nama Insinyur Yono Wiyoto, yang merupakan seorang teknisi atau insinyur muda Indonesia yang meninggal saat melaksanakan tugas pada saat itu. Kami terus mengarah ke barat, dan sedikit lagi atau baru saja sudah melintas di gerbang keluar atau exit tol di Kemayoran atau PRJ. Arus kendaraan masih lumayan lancar, dan nanti akan melintas di sekitar Ancol Barat atau juga maksud kami kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dan pembangunan jalan layang di Indonesia kini kian masif. Pembangunan infrastruktur jalan ini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang terjadi setiap saat. Dan alasan ini pula yang menjadi dasar dibangunnya jalan tol yang pertama di Indonesia ini, yakni Cawang, Tanjung Priok, Ancol Timur, kemudian Jembatan 3 atau Pluit. Kami terus mengarah ke barat, dan sebelah kanan kami adalah kawasan Ancol Barat, juga Taman Impian Jaya Ancol. Jalan tol Cawang Tanjung Priok kemudian Jembatan 3 semuanya merupakan jalan layang tepat di atas jalan raya. Dan jalan tol ini merupakan karya usaha swasta nasional pertama di Indonesia.
kami terus mengarah ke barat dan sedikit mengenai teknologi sosro bau merupakan sebuah alat yang terdiri dari dua piringan berdiameter 80 cm dan tebal 7 cm yang saling menangkup untuk mengangkat dan memutar beban seberat 500 ton. Teknologi tersebut menjadi alat pertama di dunia dalam bidang angkat dan putar beban berat yang berdasarkan pada rumus dasar fisika mekanika. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi kami akan tiba di exit tol Sunda Kelapa ataupun juga kawasan Kota Tua. Untuk menindaklanjuti tol layang Cawang Priok Ancol Timur hingga Jembatan 3 ataupun Pluit, karena saat ini kondisi sudah sangat macet, pada 17 Agustus 2001 lalu telah dilaksanakan pengeboran pertama pembangunan proyek ruas jalan tol Ancol Timur hingga Pluit atau Harbor Road di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nantinya pembangunan jalan tol Wiyoto Wiono section Harbor Road 2 ini akan dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit sepanjang 9,6 km dengan konsep pembangunan jalan tol layang elevated. Artinya jalan tol ini akan dibangun di atas jalan layang yang saat ini sudah ada. Dan jalan tol ini akan terintegrasi dengan akses Tanjung Priok atau ATP dan tol Setiatmo atau tol Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, kehadiran tol HBR 2 juga akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari jalan tol Jor 1 dan interkoneksi dengan tol JIUT. Dan sedikit lagi kami sudah akan tiba di kawasan Jembatan 3 ataupun Pluit, di mana di tempat inilah perjalanan akan kami akhiri. Dan hingga kini cuaca masih cukup mendung, arus kendaraan juga cenderung ramai lancar. Mengenai bangunan ruas jalan tol HBR 2 dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Jadi masih sama dengan PT yang mengelola jalan layang tol Cawang Priok Ancol Timur hingga Pluit. Jalan tol HBR 2 ini diharapkan akan selesai pada tahun 2024 dengan biaya investasi mencapai sekitar 15,8 triliun. Dan lokasi jalur proyek jalan tol HBR 2 ini sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT RW DKI Jakarta 2030 terkait rencana struktur dan pola ruang. Keberadaan jalan tol HBR 2 ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan Tanjung Priok dengan efisiensi jalur logistik laut. Dan sedikit lagi kami sudah akan tiba di exit tol Jembatan 3 atau Pluit, dan di situ pula kami akan mengakhiri perjalanan ini. Demikian teman-teman sekilas informasi mengenai jalan layang tol pertama tertua di Indonesia, kemudian juga merupakan jalan tol layang terlebar di dunia dari mulai kawasan Cawang, Tanjung Priok, Ancol Timur hingga Jembatan 3 atau Pluit. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.